Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok kami akan mempresentasikan arsitektur jaringan laboratorium komputer networking. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Syukran Aditya Wardani 2018-3102, Tasja Nurul Kolbi Syarif, kemudian Pak Muhammad Farel Tanjelal. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke latar belakang dari lab komputer network. Jadi semenjak bertransformasinya Sekolah Tinggi Teknik PLN menjadi Institut Teknologi PLN, diikuti pula dengan pengembangan dan transformasinya laboratorium. Komputer Network Laboratory atau CNL Laboratorium ini berada di bawah Prodi Informatika Fakultas Telematika Energi. CNL terletak di lantai 5 Gedung A, Kampus Institut Teknologi PLN Jakarta. Laboratorium ini dulunya dikenal sebagai lab jaringan komputer, bertransformasi menjadi komputer network laboratory atau CNL. CNL berfokus pada mata kuliah jaringan komputer dan perangkat lunak jaringan yang membahas lebih dalam bagaimana dibangunnya suatu server jaringan dan edukasi membangun topologi jaringan yang baik. Saat ini Kepala Laboratorium CNL adalah Bapak Budi Prayitno STMT dengan jumlah asisten aktif saat ini sebanyak 12 orang. Kemudian selanjutnya ada juga laboratori fasilitas. Yang pertama ada sertifikasi Mikrotik Academy. Yang kedua ruangan ber-AC, yang ketiga pendampingan asisten laboratorium, yang keempat Windows 10 dan CentOS, yang kelima ada proyektor, yang keenam ada server, yang ketujuh ada 22 unit PC praktikan dengan spek Intel Core i3 generasi keempat dan RAM 4GB DDR3, 3 Intel Nvidia GeForce 210 dan hard disk 500GB. Kemudian ada landasan teori tentang pengertian topologi star, yaitu topologi yang dipakai di lab CNL. Nah, pengertian dari topologi star sendiri, bentuk konsep topologi star layaknya sebuah bintang dengan titik pusatnya ialah perangkat pusat dan terdapat 5 buah perangkat komputer, yakni host yang terhubung secara langsung ke titik pusat atau perangkat pusat tersebut sehingga menghasilkan bentuk seperti bintang. Hal ini tentu saja hanya sebatas sebuah gambaran konsep dari topologi star. Dan jumlah host yang dapat terhubung juga tidak terbatas 5 host saja. Prinsip kerja topologi star. Yang pertama, sebuah hub yang sudah terkoneksi dengan server penyedia paket data sudah harus siap untuk dijadikan pusat dari jaringan komputer. Yang kedua, setelah itu pasang kabel-kabel kedua dalam port pada switch ataupun hub yang digunakan sebagai sentral utama. Setelah setiap kabel terpasang, sambungan kabel-kabel tersebut ke dalam komputer-komputer yang difungsikan sebagai klien atau user. Dengan begitu, setiap user atau klien akan memperoleh data yang sama seperti apa yang dimiliki oleh server, sebagai sentral dan juga sumber paket data. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Sasja. Farel maksud saya. Berikutnya ada kelebihan topologi star. Yang pertama, kemudahan saat instalasi. Jadi untuk melakukan instalasi pada topologi star terbilang cukup mudah. Anda hanya tinggal menarik kabel dari komputer host ke perangkat pusat. Yang kedua ada fleksibel. Jadi Anda dapat dengan mudah menambah atau mengurangi host komputer tanpa mempengaruhi lalu lintas data pada komputer lainnya. Berikutnya yang ketiga, kemudahan troubleshooting. Setiap host memiliki jalurnya tersendiri. Apabila terjadi masalah pada salah satu host, maka hal ini tidak akan mempengaruhi lalu lintas data pada jaringan. Kemudian, kekurangan topologi star. Yang pertama, ketergantungan kepada perangkat pusat. Jadi apabila perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terkena dampaknya. Sebab perangkat pusat ini merupakan satu-satunya jalur data yang dimiliki host untuk dapat terhubung ke host lainnya. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan cukup besar. Pada topologi ini, setiap host membutuhkan satu buah kabel untuk dapat terhubung ke perangkat pusat.
Perangkat pusat harus berkualitas tinggi, sebab kecepatan transmisi data pada jaringan dipengaruhi oleh jenis perangkat pusat yang digunakan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Saskia. Baik, di sini saya akan menjelaskan skema jaringan pada Computer Network Laboratory. Nah, di sini terdiri dari 22 host, dan ada satu PC server dan satu PC dosen. Ya, totalnya ada 22 perangkat. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, pada si NLab itu digunakan topologi star, di mana di sini ada perangkat sentralnya itu menggunakan switch, di mana semua host terhubung ke switch tersebut. Nah, dari server pun itu merangkap sebagai PC asisten. Nah, di depan ini ada PC dosen. Nah, intinya semua dari pelayanan server itu terhubung dari switch, kemudian switch menyebarkannya ke setiap host yang ada. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari skema jaringannya, karena tadi untuk landasan teorinya dan kelebihan kekurangannya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.